Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Konsep modern Sinterklas berasal dari perpaduan berbagai tradisi menjadi satu tokoh. Ironisnya, tidak satu pun dari tradisi ini yang ada hubungannya dengan Natal. Dan secara historis, semuanya terkait dengan hari-hari lain. Biasanya pada bulan Desember atau awal Januari. Tradisi Sinterklas sangat terikat dengan tokoh sejarah, yaitu Nicholas dari Myra atau Santo Nicholas. Nama Sinterklas secara harafiah berarti Santo Nicholas. Ini mengingat kembali ke abad yang keempat Masehi dan seorang pria bernama Nicholas yang adalah uskup gereja dari Myra, sebuah kota yang pernah terletak di Asia Kecil atau yang sekarang menjadi negara Turki. Ada sangat sedikit informasi sejarah tentang Nicholas, meskipun catatan menunjukkan bahwa dia hadir di konsili Nisea pada tahun 325 Masehi. Satu tradisi selanjutnya mengklaim bahwa Nicholas benar-benar tanda kutip memukul atau menampar ajaran Arius yang sesat. Tetapi saya tidak dapat memverifikasi hal ini. Sebagian besar dari apa yang kita ketahui tentang Nicholas bukan dari sumber utama, melainkan dari legenda selanjutnya yang berkembang tentang dia. Legenda-legenda ini membuatnya lahir begitu penuh dengan pengabdian religius, sehingga ia menolak untuk menyusui pada hari-hari puasa. Mereka menceritakan tentang dia, Nicholas, melakukan keajaiban besar dalam hidupnya, serta reliknya menghasilkan lebih banyak keajaiban setelah kematian dari Nicholas sendiri. Mungkin tidak mengherankan, ada juga cerita tentang kemurahan hatinya yang luar biasa. Legenda yang paling terkenal adalah bahwa dia, Nicholas, memberikan 3 hadiah uang mahar dengan membungkusnya dan melemparkannya melalui jendela untuk menyelamatkan seorang bangsawan yang miskin, bangsawan namun miskin, dari menjual ketiga putrinya yang masih perawan ke dalam perbudakan atau prostitusi. Jadi kita menemukan elemen paling dasar dari Nicholas sebagai sosok gaib dan pemberi hadiah tanpa nama. Di Eropa, Katolik Roma pada abad pertengahan, penghormatan orang-orang kudus yang telah meninggal dan pemberian mujizat yang berkelanjutan kepada mereka bukanlah hal yang aneh. Namun penghormatan Nicholas memiliki nada yang unik, dan pada abad yang ke-12 dia telah menjadi santo Katolik yang paling populer selain perawan Maria sendiri. Jatuh pada tanggal 6 Desember, tepat di puncak musim Natal. Tetapi pada saat itu jelas berbeda darinya. Di Prancis, para biarawati akan memberikan suguhan kepada anak-anak atas nama Santo Nicholas. Dan Nicholas sendiri digambarkan sebagai pria dengan hadiah, tetapi juga dengan tongkat koreksi di tangannya untuk anak-anak yang berperilaku buruk. Jadi, kerangka dasar tradisi kita mengenai Sinterklas terlihat dalam penghormatan terhadap Santo Nicholas di Eropa di abad pertengahan.
Alkitab memberitahu kita bahwa beberapa saat setelah kelahiran Yesus, sekelompok orang Majus dari timur datang untuk menyembah Dia dan menghormati Dia dan memberikan pemberian kepada Yesus. Alkitab tidak memberitahu kita berapa banyak orang Majus, tetapi seiring berjalannya waktu, sebuah tradisi berkembang bahwa hanya ada 3. Mereka selanjutnya dianggap sebagai raja daripada hanya seorang Majus atau orang bijak. Tanggal 6 Januari ditetapkan sebagai hari kedatangan 3 raja di Bethlehem. Ini dan dirayakan sebagai hari raya Epifani, atau di beberapa bagian Eropa disebut hari 3 raja. Di beberapa tempat, terutama di Spanyol, pemberian hadiah dikaitkan dengan hari untuk memperingati hadiah yang dibawa orang Majus kepada Yesus. Dan anak-anak akan melepaskan sepatu mereka pada malam sebelum hari 3 raja, agar 3 raja dapat datang dan mengisinya. Mereka dengan suguhan di pagi hari. Meskipun berbeda dari hari Natal, liburan ini terkait erat dengan Natal, dan perayaan keduanya seringkali digabungkan menjadi satu festival panjang. Nyatanya, disinilah gagasan mengenai 12 hari Natal masuk ke dalam beberapa lagu dan tradisi. Tidak sulit untuk melihat kesamaan antara tradisi Three Days King tadi, yang hari 3 raja, dan anak-anak Amerika yang menggantung stocking dengan harapan mendapat hadiah dari Sinterklas. Cerita rakyat Eropa penuh dengan legenda tentang pemberi hadiah tahunan yang memberi hadiah kepada anak-anak yang baik dengan hadiah, dan menghukum bagi anak-anak yang memiliki perilaku yang buruk. Mereka biasanya digambarkan sebagai laki-laki liar yang compang-camping, meskipun kadang-kadang penyihir atau bahkan makhluk yang sangat mengerikan diberikan peran. Tidak mungkin untuk mengatakan dengan pasti seberapa jauh tradisi ini pergi, atau tepatnya dari mana asalnya. Tetapi gagasan umum tentang pemberi hadiah ajaib yang mengirimkan hadiah setiap tahun dan mengancam hukuman anak-anak Natal tampaknya muncul di hampir setiap wilayah di Eropa. Eropa dengan satu atau lain cara, banyak dari karakter ini telah dimodifikasi selama bertahun-tahun dan bahkan diubah menjadi sahabat Sinterklas, dan menjadi bagian dari tradisi Natal yang masih dipraktikkan di negara asalnya hingga saat ini. Bahwa Sinterklas akan memiliki sahabat karib iblis berbentuk kambing di Austria mungkin tampak aneh bagi orang Amerika, tetapi mungkin tidak jauh lebih aneh daripada sekelompok elf yang abadi, atau rusa terbang dengan hidung ajaib seperti cahaya langit, seperti yang kita temukan dalam tradisi Amerika. Apa yang telah terjadi sedikit berbeda di setiap negara adalah bahwa berbagai tradisi yang terkait dengan hari dan peristiwa musim dingin yang berbeda ini telah kabur bersama menjadi satu mitologi liburan yang telah menjadi bagian dari perayaan musim dingin yang umum, yaitu liburan Natal sekuler atau budaya, yang telah menjadi paralel dengan perayaan Kristiani tentang kelahiran Kristus. Hanya sedikit orang di Amerika yang merayakan hari Santo Nicholas pada bulan Desember, atau hari 3 raja pada bulan Januari. Tetapi tanpa sadar, mereka telah meminjam dari ini dan begitu banyak tradisi Eropa lainnya dalam menyusun narasi aneh yang telah menjadi sisi sekuler Natal di Amerika. Ironisnya, semua ini awalnya tidak ada hubungannya dengan hari Natal. Itu tumbuh dari perayaan musiman lainnya. Kecuali untuk hari 3 raja yang berhubungan langsung dengan kisah kelahiran Yesus, tidak ada kaitannya. Yang lain tidak ada kaitannya dengan Natal, selain kebetulan jatuh pada waktu yang sama dalam setahun. Dari semua ini kita sampai pada hari ini pada gagasan tentang Natal
lelaki tua bersetelan merah di kutub utara yang memberikan hadiah setiap tahun tanpa alasan yang jelas. Dia bukan tokoh Kristen atau bahkan tokoh pagan, tetapi cerita sekuler modern yang secara longgar diilhami oleh selusin legenda dan tradisi rakyat sebelumnya, dan dimaksudkan hanya untuk menghibur anak-anak di sekitar hari raya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Hear the angels singing, Christ is born. Hear the angels singing, Christ is